Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Majuniti. Jadi di kesempatan kali ini materi pertemuan kedua saya waktu mengisi praktisi mengajar di tahun 2023. Materinya tentang menyusun elemen pemasaran event. Ini basic ya sebenarnya. Ini banyak kan materi pemasaran, tapi nggak apa-apa. Di sini saya sharing. Ini pertemuan kedua saya waktu mengisi praktisi pengajar di program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan. Nah, sebelum membahas materi, ini salah satu hal yang saya sampaikan waktu itu ke mahasiswa, bahwa dalam realita kehidupan kita diuji terlebih dahulu, baru mendapat pelajaran yang berharga. Begitu pula yang terjadi dalam dunia kerja. Tentu ini ya, ini sebuah reminder untuk diri saya sendiri sebenarnya. Jadi bahwa kita kalau di sekolah kan kita belajar dulu baru diuji. Sedangkan ketika sedangkan ketika dalam kehidupan kita itu kadang mendapat pembelajaran ketika sudah melalui ujian. Nah, terkait materi, jadi pertama terkait dengan pemasaran ya. Apa itu pemasaran? Jadi pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas penciptaan dan pertukaran nilai pada pasar untuk menghasilkan keuntungan. Jadi secara sederhananya pemasaran adalah pertukaran value. Bagaimana pemasaran dilakukan? Tentu sebelum mencapai pemasaran itu dilakukan, tentu terjadinya pertukaran value ini terdapat 5 jenis kebutuhan pelanggan, yaitu ada unstated needs, real needs, delight needs, secret needs, dan juga stated needs. 5 kebutuhan inilah yang menjadi dasar terjadinya pemasaran, yaitu sebagai proses pertukaran nilai. Nah, ketika kita memahami proses pemasaran, tentu kita memahami 9 elemen inti terkait framework pemasaran ya, atau STV. Pertama strategi, taktik, dan juga value. Terkait strategi ini berkaitan dengan eksplorasi untuk memahami segmen pasar, sasaran pasar, dan menetapkan positioning perusahaan di benak pelanggan. Untuk taktis ini atau taktik ini terkait langkah konkret dari strategi dan dikembangkan dalam bentuk arsitektur pemasaran. Kemudian yang terakhir itu terkait value. Value ini merupakan visi dan misi yang ditetapkan untuk membangun brand yang kuat, didukung dengan layanan dan proses yang baik. Terkait mindset strategi, ini pada bagian strategi ada 3 hal, yaitu segmentasi itu adalah merupakan mapping strategi, targeting sebagai fitting strategi, dan juga positioning sebagai bidding strategi. 3 hal ini menentukan profiling customer kita yang akan disasar. Terkait segmentasi, ini menjawab pertanyaan pelanggan seperti apa yang ingin lembaga pendidikan layani. Karena ini contoh aja, seperti pelanggan apa yang ingin dilayani oleh perusahaan atau institusi, kemudian pelanggan mana yang ingin dilayani, kemudian bagaimana institusi melayani pelanggan. Setelah kita tahu strategi, selanjutnya ini beralih pada atribut segmentasi pasar. Ada 2 atribut yang biasa digunakan teorinya. Itu pertama adalah atribut statis. Ini membahas tentang penggolongan segmentasi berdasarkan atribut tetap yang tidak menggambarkan perilaku pembelian dan juga penggunaan. Sedangkan kedua, ini atribut dinamis. Ini atribut sebagai penggolongan segmentasi berdasarkan atribut dinamis yang menggambarkan karakteristik yang mempengaruhi pelanggan dalam membeli suatu produk. Atribut statis ini terdapat 2 variabel. Pertama, demografi yang terdiri dari usia,
jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, agama, etnis, dan juga life cycle stage, dan lain-lain. Kedua, geografi, terdiri dari wilayah, kepadatan lokasi, kabupaten, provinsi, negara, dan lain sebagainya. Sedangkan pada atribut dinamis, terdapat beberapa variabel. Psikografis ini merupakan gaya hidup dan kepribadian customer. Kemudian ada perilaku, yaitu terkait dengan status pengguna, loyalitas terhadap brand, tingkat penggunaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini ada individu, itu merupakan personalisasi dari persona customer. Ini contoh segmentasi pasar dalam bidang pendidikan. Jadi di sini di tabel ada dua, yaitu atribut statis dan juga atribut dinamis. Yang paling utama, atribut statis pangsa pasar dominan dan kompetitif di wilayah Sidoarjo itu ada resume yang didapatkan dari berbagai data yang sudah ditampilkan pada atribut statis. Untuk atribut dinamis, yaitu summary-nya adalah atribut dinamis perlu diedukasi mengenai value dan juga USP produk agar tidak terjebak pada persaingan perang harga. Nah, atribut dinamis ini lebih menggambarkan kondisi yang sifatnya psikografis. Setelah memahami segmentasi, tentu kita berlanjut pada targeting. Ada beberapa jenis targeting, yaitu yang pertama, targeting ini terkait dengan beberapa hal ya, belum membahas tentang jenis-jenis targeting. Pertama, kondisi yang perlu dipertimbangkan, ukuran pasar, kemudian pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Tentu targeting ada 5, ada single segment concentration, kemudian selective specialization, market specialization, product specialization, dan juga full market coverage. Nah, ini definisinya terkait dengan targeting. Jadi kalau single segment ini perusahaan hanya fokus pada satu segmen untuk dilayani. Untuk selective specialization, perusahaan memilih beberapa target pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian market specialization, ini perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan dari suatu target pasar tertentu. Product specialization, ini perusahaan berusaha memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai target pasar. Terakhir ini full market coverage, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok target pasar dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Ini ilustrasinya, jadi bisa dilihat P itu adalah positioning, M itu adalah market. Kalau single segment, satu market, satu positioning. Kalau selective market specialization itu bisa pada berbagai positioning dan juga berbagai market tapi hanya fokus selektif. Untuk market specialization, beberapa produk digunakan untuk satu market. Nah, produk specialization ini kebalikannya, satu produk digunakan untuk menyasar berbagai market dan full market coverage ini berbagai produk untuk berbagai market. Selanjutnya pada positioning benefit factor ada 4 variabel. Yang pertama adalah performance benefit factor, itu adalah tingkat terjadinya product market fit. Selanjutnya ada convenience benefit factor, itu terkait dengan kenyamanan terkait pengalaman pelanggan sebelum hingga sesudah berinteraksi dengan produk dan brand. Kemudian ada price benefit factor, itu faktor produk menawarkan harga yang tepat. Keempat, ini terkait dengan psikologi benefit factor, yaitu faktor produk atau jasa yang membantu
pelanggan dalam membentuk prestige, social acceptability, self-esteem, dan juga self-actualization. Ini contoh positioning benefit faktor pada SMK Telkom Sidoarjo. Ini faktor keunggulan performanya yaitu adalah sekolah unggulan berbasis ICT diminati dan dibutuhkan masyarakat dan industri digital. Faktor keunggulan kemudahan, one day test service, and digital learning management system. Kemudian ada faktor harga, biaya pendidikan yang kompetitif dengan promo cashback yang menarik. Terakhir, faktor keunggulan psikologis ini terkait penawaran, kondusivitas, dan inklusivitas proses pembelajaran dan pendidikan karakter unggul siswa. Kita beralih ke core yang kedua terkait market market share yaitu adalah pada tahap taktik. Nah, pada tahap taktik ini terdapat beberapa hal yaitu selling itu merupakan capture taktik, market mix terkait dengan creation taktik, dan terakhir differentiation ini terkait dengan core tactics. Intinya di sini adalah bagaimana kita mengengage customer. Diferensiasi ini membahas tentang bagaimana membuat perbedaan, kemudian Markom Mix membahas tentang omni-channel marketing, yang terakhir adalah selling, optimasi, customer relation management atau CRM. Ini contoh komponen differentiation. Saya menggunakan contoh SMK Telkom lagi untuk pendidikan. Ada tiga dari piramid itu terdapat tiga hal. Yang paling atas adalah konteks, konten, membahas tentang what, yaitu apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi, lembaga pendidikan bermutu dengan standar internasional dan lulusan berkarakter unggul. Selanjutnya pada bagian konteks, bertanya tentang how, usaha untuk menunjukkan tawaran kepada pelanggan. Yaitu pertama tenaga pengajar dan tenaga penunjang akademik yang kompeten di bidangnya, kerjasama industri untuk mendukung implementasi link and match dan keterserapan lulusan. Terakhir adalah program pembinaan dan pembentukan karakter siswa. Terakhir pada infrastruktur itu bertanya tentang with what, artinya dengan apa, aspek-aspek yang membantu penyampaian produk yaitu adalah fasilitas pembelajaran berbasis ICT yang lengkap dan memadai serta fasilitas sekolah bernuansa tekno green school. Ini pada tahap marketing mix, yaitu tentang omnichannel. Jadi integrated marketing communication atau omnichannel atau EMC ini adalah perpaduan antara offline communication dan juga online communication. Untuk offline communication, strategi marketing yang digunakan adalah ATL, BTL atau above the line dan juga below the line. Itu terkait dengan ragam promosi offline ada di halaman berikutnya dalam artian terkait ATL ini yaitu adalah non personal diletakkan dan untuk diterima masyarakat luas. BTL atau below the line itu pesan diletakkan untuk diterima oleh golongan tertentu, sedangkan pada online communication ini ada owned, paid, and earned channel. Untuk owned itu adalah jalur dimiliki oleh perusahaan seperti corporate website, mobile site, official social media. Untuk paid channel ada jalur yang disewa atau digunakan sementara waktu seperti pay per click ads, display ads, social media ads, kemudian ada earned yaitu ada advokasi dan dari pengguna terkait dengan produk atau konsumen seperti sharing, review, like, dan juga retweet. Ini pada bagian CRM, jadi menjual dengan mengoptimalisasi CRM ini ada 4 hal utama, yaitu ada pada aspek marketing terkait dengan advertising dan juga campaign. Untuk aspek sales itu ada lead opportunity dan juga quote. Untuk aspek feedback terdiri dari B reporting dan juga case management. Untuk support ada quality control dan juga tracking. Untuk market share pada bagian value,
Value membahas tentang tiga hal. Pertama, brand sebagai value indikator, kemudian service sebagai value enhancer, kemudian ada proses sebagai value enabler. Ini tentang membahas tentang kepuasan atau delight customer. Dan terkait dengan brand, yaitu adalah menciptakan value melalui aset, service, menciptakan value melalui produk, dan proses menciptakan kualitas dalam produk. Nah, terkait dengan brand, ada brand awareness, yaitu adalah seberapa baik sebuah brand atau produk perusahaan mampu dikenal atau diingat oleh customer. Level tertingginya adalah top of mind sebagai high brand awareness dan juga low brand awareness-nya adalah unaware of brand. Kedua, pada bagian service, terdapat 5 hal yang menjadi faktor. Pertama adalah kehandalan atau reliability. Ini adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Kedua adalah kepercayaan, insurance, itu adalah pengetahuan dan keramahan dari staf serta kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan. Ketiga adalah penampilan atau tangibles, itu terkait dengan fasilitas fisik, peralatan, dan tampilan dari staf. Untuk keempat, ini ada empati, adalah perhatian secara pribadi yang diberikan perusahaan kepada pelanggan-pelanggannya. Yang kelima adalah ketanggapan atau responsiveness. Ini kemauan untuk menolong pelanggan dan memberikan servis yang tepat waktu. Nah, terakhir pada bagian proses terdapat 3 hal, yaitu adalah quality, kedua cost, dan terakhir adalah delivery. Nah, pada bagian quality ini bagian untuk, jadi pada bagian quality ini bagian untuk menciptakan sistem yang dapat memberikan nilai bagi customer. Kemudian selanjutnya pada bagian cost, itu adalah meningkatkan efisiensi finansial sambil memberi kualitas terbaik bagi customer. Terakhir, delivery. Ini menyampaikan produk secara tepat dan benar untuk memuaskan customer. Itu tadi ini bagian diskusi yang biasa saya sampaikan untuk mahasiswa terkait dengan apa yang bisa didiskusikan. Teman-teman nanti bisa berdiskusi di kolom komen. Kalau ada pertanyaan bisa nanti komen, nanti saya jawab di kolom komentar. Nah, ini tugas praktik mandirinya itu seperti membuat analisis segmentasi pasar yang terdapat pada produk yang dijual. Kemudian konklusinya itu tadi ya, dari framework itu ada strategi, taktik, dan juga value. Ini STV pemasaran basic. Tentu ini harusnya menjadi common sense bagi tenaga pemasar maupun tenaga customer service dalam melakukan selling, branding, dan juga terakhir adalah service. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi menyusun elemen pemasaran event. Ini sharing ya, jadi materi ini materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Bisa menonton video-video yang lain pada channel Rusyak Majunaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.